aja judulnya. Si cantik seksi menolak jodoh. Wah, hebat sekarang lu, Klis. Baca novel. Iya, Mon. Sekarang kan lagi musimnya novel-novel bagus, Mon. Mendingan lu baca nih tulisan gue di koran terkenal. Lu sekarang jadi penulis juga, Mon. Terbitin. Wah, kamu hebat banget, Mon. Kamu bakat juga ya jadi terpenis. Tante ngomongnya jorok. Jorok gimana sih, Mon? Tadi ngomong cerpenis. Cerpenis itu artinya tukang bikin cerpen. Jorok. Oh gitu ya. Emang kalau namanya hoki, mau ngapa-ngapain jadi nggak susah. Baru nulis asal-asalan. Tulisan gue langsung diterima, apalagi serius. Lumayan. Honor perdana tulisan gue dapat 400.000. Gue mau beliin laptop biar jadi penulis beneran. Tapi mana cukup ya beli laptop? Kalau buat beli tank top sih cukup. Tapi buat apa? Oh iya, gue kan punya donatur tetap, si Muklis. Well, rapi bener, Mas Temon. Where were you going? Itu kan jalanan menuju kantornya Fitri. Oh, Mas Temon habis dari kantor redaksi, Mbak. Kantor redaksi? Jadi paparazzi? Bukan paparazzi, paparoti. Maksud Temon, Mas Temon tuh habis dari kantor redaksi karena Mas Temon jadi novelis sekarang. Oh, hebat. Boleh tuh Fitri kapan-kapan dibikinin biografi tentang Fitri. Oh, boleh banget, Mbak. Nanti Mas Temon kasih judulnya Si Cantik Seksi Ketemu Jodoh. That's great idea. Bagus idenya. Tapi endingnya gimana? Ya, akhirnya si cantik seksi itu married sama Temon. Tapi itu cuman ditulisan aja kan, Mas Temon? Gak beneran kan? Ya, kalau nggak benerannya nggak siap, kalau benerannya Mas Temon siap. Mas Temonnya siap, Fitrinya yang gak siap, Mas Temon. Tapi anyway, good luck ya. Kayak jual mahal lagi loh. Kalau gitu, nanti biografinya gue ganti aja judulnya. Si Cantik Seksi Menolak Jodoh. Wah, hebat sekarang lu, Klis. Baca novel. Iya, Mon. Sekarang kan lagi musimnya novel-novel bagus, Mon. Mendingan lu baca nih tulisan gue di koran terkenal. Lu sekarang jadi penulis juga, Mon. Penulis Temon. Wah, ini bener nih tulisan lu. Bener. Mana namanya Temon? Ah, Temon kan banyak, di mana-mana ada yang namanya Temon. Nama Temon itu di dunia cuma gue doang, Klis. Yang lain tuh cuma ngikutin. Selamat ya, Mon. Lu jadi calon penulis terkenal. Ya, doain aja, Klis. Tapi sayang, Klis. Sayang kenapa sih, Mon? Gue butuh modal. Modal buat apaan? Gue mau beli laptop, tapi uangnya kurang. Oh, gitu. Padahal, Klis, gue lagi ada kerjaan bikin cerita buat novel. Ada pesanan. Malahan rencananya novel gue mau dibikin film. Wah, hebat lo, Mon. Gua dukung lo, Mon. Semoga aja lo jadi penulis top. Kayak penulis Habibur Rahman. Tulisannya apa tuh? Ayat-ayat cinta. Tapi kalau cuma dukungan doang sih percuma, Klis. Gue nggak butuh dukungan moral. Gue butuh dukungan material. Bukannya laptop, Mon. Mas lo butuh paku, semen, sama pasir. Gimana sih lo, Klis? Dukungan material ini bukan dukungan toko bangunan, tapi dukungan dana. Oh, gitu, Mon.
Ya udah, gue bantu deh. Nih, gaji gue bulan ini nih, pakai aja nih. Tapi ini hibah atau utang, Klis? Ya utang lah, Mon. Ntar gue makannya gimana? Tapi gue gantinya kalau novelnya udah laku ya. Iya, Mon. Nih. Tapi inget ya, Mon. Ini buat modal bikin novel. Jangan pakai yang lain-lain ya. Iya, gue juga tahu. Yaudah, Klis. Sekarang gue ke Glodok dulu. Mobil. Wah, temen hebat ya, Del. Baru aja jadi penulis udah bisa beli laptop, Del. Lihat tuh, Del, contoh si Temon. Gara-gara hasil kerja kelasnya, dia bisa beli laptop, Del. Ya udah mau ngetik. Nyokap gue pengen lihat cara lo makainya. Laptopnya kenapa, Mon? Nggak tahu nih, Tante. Rusak kali. Kuncinya di mana ya? Ah, dasar orang gunung. Kok dikunci? Rumah. Nih bukanya. Tuh. Gitu ya, Del. Gue pikir bukannya pakai martil. Gadis manis berjalan menyusuri taman dan tersenyum sendiri. Sementara hari mulai mendung. Suara petir saling sambar menyambar. Sepertinya hari akan turun hujan. Cuman kayak ramalan cuaca ya. Apa sih? Suara mulai mendung. Hari mulai mendung. Suara lolongan anjing terdengar menyayat hati. Tanpa disengaja, gadis itu sudah berada di tengah-tengah kuburan. Kok malah jadi klinik? Nah, film horor. Apa gue ngebayangin mukanya Abdel ya? Kok buntu ya? Hapus lagi. Matanya terpesona oleh seorang lelaki yang berambut model belah pinggir. Temon namanya. Anissa. Hai. Temon. Hai juga. Hai lagi. Apaan segitu ya? Lagi dong. Apa ciri-ciri gue tulis aja ya? Jangan lah. Nanti pembaca ngebayanginnya gue jelek dong. Nggak usah tulis aja. Mendingan gue bikin aja ciri-cirinya Anjasmara. Ini kan pembaca bisa ketipu kalau penulisnya mukanya horor. Temon yang tinggi besar, berbadan kekar, berbulu, tampak membalas senyuman Anissa. Anissa melotot. Bener nih yang gue lihat. Ternyata ada Abdel di belakang. Kenapa Abdel lagi sih? Tenang-tenangin dulu kali. Hilangin dulu pikiran Abdel. Nis, ngapain sih lo celangak telinga? Dari nyokap gue. Kagak, Del. Kok si Temon nggak keluar ya, Del? Dia lagi sibuk. Sibuk nulis cerpen sama novel. Berarti jadi dong dia penulis terkenal. Ya belum, Klis. Orang buka laptopnya aja masih gua ngajarin. Jadi dia udah beli laptop? Kok lo tahu dia mau beli laptop? Ya tahu, Del. Tadi kan dia ke pangkalan gua. Oh, lo ditipu lagi ya? Kagak, Del. Orang dia cuma minjem duit. Ya itu ditipu namanya, Klis. Bilangnya buat apaan? Katanya sih dia mau beli laptop, Del. Ada pesanan nulis novel sama layar lebar. Ya itu ditipu, Klis. Kagak, Del. Orang dia udah janji. Kalau dia sukses, dia mau balikin duitnya. Ya itu lo ditipu, Klis. Emang pernah teman nempatin janjinya? Nggak pernah. Emang lo pernah ngeliat teman sukses? Ya itu lo ditipu. Kenapa sih? Ngaku aja kalau ditipu. Sebenarnya sih gue udah berasa, Del. Berasa apaan? Ya berasa ditipu. Kapan? Tadi di pangkalan setelah gua ngasih duit, terus dia pergi. Nah kan, lo aja udah berasa, kenapa lo nggak ngaku sih? Temen tuh emang begitu kepinterannya. Nipu, tapi yang ditipu berasa. Gua jadi pusing. Ngomong sama lo sama Temon, pusing gua. Dan gua ke pangkalan aja dah. Lo mau ngapain ke pangkalan?
Ya mau jaga. Katanya lo pusing. Ya kalau jaga di sana kan bisa tidur, Del. Ya kalau tidur lo di sini aja bisa. Emang kalau gua tidur sini nggak pusing, Del? Ya lo sekarang pusing nggak? Ya pusing, Del. Ya pusing.